pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu tadi kita sudah membaca Al-Quran 2 rakaat, dan insyaallah nanti sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan tausiah. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam hanya kita untukkan buat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Baitur Rahim yang sangat kita banggakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Baiklah bapak dan ibu, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita masuk dengan acara kita pada subuh ini, yaitu tausiah. Alhamdulillah, Ustaz kita sudah hadir bersama-sama kita, yaitu yang memberikan tausiah dan dapat kita bersama pada subuh ini, yaitu Ustaz Haji Amir Wadiyah. Langsung saja kepada Ustaz kita, persilakan. Iya aja lah. Baca mil lah tadi Pak Ustaz dah situ. Baca mil kami tadi rupa macet di jalan. Oh gitu. Malah berdampuan tadi. Berdampuan dia dapat lah. Lah dok sebab Kalau tamu dah tiba, tak ragu dah. Pengganti banyak. Mulai dari Pak Kemal lah bagian apa itu. Oh macet di jalan Pak. Bapak Ibu, kalau mau nak cuba jangan usul nak. Penggantinya banyak. Banyak Pak Mulai Dokter dari ada. Pak Kemal, Pak Epi, Pak Dokter, Pak Salman. Pak Salman, banyak. Banyak guru. Karena itulah di kader. Jadi Bapak Ibu tinggal menyuguhnya naik sering. Mantap ada kan. Kursi dah tersedia. Dia ada kursi, Ustaz. Dia banyak kursi. Banyak. Kalau perlu sekali berdua di naik kembali. Penting GP Pak Ustaz. Iya. Ayo, kita nak kawan. Beraji aku basuh. Dia pasukan dia. Pak Fahmi ke Bandung. Hah? Pak Fahmi ke Bandung. Antah Kemal, antah Pekanbaru. Kadang ke Pekanbaru kan. Kadang ke Siap ya. Siak. Kasihan. Bisa pakai langsung. Ini bisa. Slide show. Infokusnya nih jangan. Itulah kadang lah yang Infokusnya jangan. tarik fokus. Infokusnya tarik. Apa sih itu dulu? Bisa ditarik dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus
Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ini baik terutama baca dalam haji dan umroh. Kita coba mengulang-ulangnya. Yang pertama nanti bagi yang sudah berangkat supaya nilai itu hidup. Tadi lo mati yang mana? Itu mati dari PLN atau jatuh? PLN ya. PLN mana? Total atau lokal? Total Pak. Total. Nah, ini santai Pak. Ini katakan Nanti lokal ya. Oh, kantong sih. Kantong. Mati juga pengen. Kuen pekusan. Mati juga pengen. Didinginkan kontak. Didinginkan kontak. Kan itu. Hah? Itu. Alah, udah boleh di. Sebetulnya di jarak. Dah nampak balik Pak? Dah nampak balik? Nah, kalau yang dibalik tonggak mereka walaupun digadang ke kan tak nampak. Nah, tujuannya adalah yang sudah haji dan umroh, apalagi berulang kali, supaya nilai itu hidup kembali. Dan bagi yang akan pergi haji atau umroh, supaya dia punya persiapan yang cukup. Dan bagi yang tidak sempat seumur hidup ke sana, ada satu nilai nanti di mana ada orang yang pergi haji tapi tidak bernilai haji, dan ada orang yang belum pergi haji atau umroh tapi dia sudah bernilai haji. Belum pergi haji dia sudah bernilai haji. Bagaimana kalau dia pergi ke sana? Tentu hajinya luar biasa. Jadi kenapa ini dibahas? Kami kan tidak ada umroh, kami kan tidak ada haji, kami kan tidak ada. Bagi yang tidak sempat sekalipun ke sana seumur hidupnya, dia sudah bernilai haji kalau nilai-nilai ini hidup pada dirinya. Ingin begitu? Apalagi kalau pergi ke situ nanti persiapannya matang, lalu dia bisa mempraktekkan sana. Sebetulnya prakteknya itu di keseharian kita ini, prakteknya itu di sana itu cuma latihan. Jadi saya menganggap kalau puasa itu latihan di bulan puasa, prakteknya itu setelah puasa. Kurban itu di waktu kurban itu latihannya. Kurban itu sepanjang waktu. Nah, haji itu sekali seumur hidup, latihan itu. Prakteknya itu justru sepanjang waktu. Bapak Ibu, ini sudah kita kaji separuh kemarin. Di waktu itu PFP hadir 2 minggu yang lalu. Hadir. 2 minggu yang lalu ada. Mula saja Pak hadir Pak. Ada Ustaz Idola. Ya Pak. 2 minggu lalu Baik. Baik. Pak. hadir. Iman. Apa kajiannya 2 minggu yang lalu? Itu masih syukur duduk Pak, itu duduk. Itu je Pak Batang. Hah? Satu petang ke Pekanbaru. Sabtu petang ya enggak, ada Sabtu waktu Bapak bagi aku mau hadir. Yang cek mau nak hadir begitu tu Pak. Tidak ada ya Pak. Jadi kita tahu itu yang melindungi, yang apa kita di sekolah kita tahu tu. Nah, jadi
Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ini sudah kita kaji di waktu itu, tapi harus diulang menyambungnya itu, yaitunya aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti ada dipanggil gak tuh? Ada. Untuk pergi haji, pergi umroh itu ada dipanggil. Panggilannya mana? Panggilannya disuruh Nabi Ibrahim memandangkan. Lihat di surat Al-Hajj. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang terus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Panggilannya itu sudah ada. Nah, kini ada orang yang maju jawab, belum datang panggilannya kawan. Nah, kira-kira waktu enggak jawab apa itu? Panggilan sudah ada. Tapi hidup ungkapan itu di tengah masyarakat kan, belum dapat panggilan lagi. Inilah sudah dipanggil oleh Ibrahim 6.000 tahun yang lalu, dikumandangkan oleh Ibrahim. Jadi panggilan itu sudah ada. Jadi tidak ada jawabannya, awak belum dapat panggilan. Tidak ada itu. Panggilan sudah ada. Nah, kita belajar memenuhi panggilan di dalam hidup. Apa panggilannya? Panggilannya itu hayya alas, mari menuju sholat. Nah, ada juga dapat panggilan kah? Ada juga dapat panggilan? Berapa kali dikumandangkan kau sehari semalam? 5 kali. Iya, waktunya 5 kali. Jumlahnya berapa? 5 balik kali. 2 di azan, 1 di qomat. Pada 5 waktu. 5 balik kali itu hayya 'alas shalah. Kita harus belajar memenuhi panggilan Allah di tengah panggilan pekerjaan, panggilan selera, panggilan nafsu, panggilan ini, panggilan bermacam bisnis dan lain sebagainya. Kita harus belajar memenuhi panggilan Allah. Kadang panggilan makan saya jauh-jauh dituri. Panggilan makan kan, kamu panggilannya kau sampai mabuk turi. Kadang kehumui panggilan makan beturi. Kadang di gedung-gedung panggilan makan ya, hari Sabtu, hari Minggu itu tuh panggilan makannya di mana tuh? Dituri tak tuh? Ini ada panggilan dari Tuhan. Tapi tidak Tuhan yang memandangkan. Kalau tadi untuk haji siapa yang memandangkan? Nah, kini untuk sholat itu siapa yang memandangkan? Muazin. Panggilan muazin itu? Tidak, panggilan siapa? Nah, panggilan Allah. Nah, nanti ada panggilan. Kalau kita belajar memenuhi panggilan, ada panggilan yang luar biasa. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, lagi diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita terlatih memenuhi panggilan-panggilan Allah selagi sehat, selagi kuat, selagi berada, maka nanti kita akan berhasil memenuhi panggilan yang ini. Tapi kalau tidak, ikut nanti. Panggilan ikut nanti. Tazunnu ayyuf'ala biha fakira. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itu waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalu. Nah, jadi awak besok ke dipanggil penuh mesra atau ke dialu-alu besok gitu. Jadi harus belajar memenuhi panggilan. Jadi panggilan itu ada ampe yang bersampaikan tidur. Yang satu lagi nanti 5 tahun yang akan datang. Ya Allah. Matang tadi baru satu lagi panggilannya. Iya. Nah, ini dalam memenuhi panggilan itu apa yang kita nyatakan kepada Allah? Setelah menyatakan,
Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Apa yang kita nyatakan? Yang kita nyatakan adalah labbaik Allahumma labbaik. Yang kita nyatakan ternyata ini labbaik Allahumma labbaik. Yang tadi labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Ternyata kedatangan kita adalah untuk menyatakan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak bersekutu, tidak berserikat. Nah, ini saat kepulangan kita, bagaimana kita terbebas dari syirik. Bagaimana kita terbebas dari syirik di saat kepulangan kita, betul-betul kita bertuhankan kepada Allah. Waktu haji dan umroh kita nyatakan ini. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Semoga nanti di saat kepulangan tadi, yang betul-betul pulang tidak akan kembali lagi, kita tidak sedang menserikatkannya, terbebas dari situ. Apa yang jadi berhasil. Dan itu yang dinyatakan berulang kali. Kalau Bapak Ibu dari dari Madinah lalu di Bir Ali menjelang ke Mekah, kan itu pada umumnya yang diucapkan. Mungkin ada tak baca 20 kali itu, 20 kali ada 50 kali ada 100 kali mungkin. Itu yang kita ungkapkan kepada Allah. Nah, apa yang membuat kita syirik? Kita mungkin tidak menyembah berhala, mungkin tidak menyembah matahari, mungkin tidak menyembah bintang segalanya, tetapi ada yang tanpa disadari yang membuat kita syirik. Itu yang kita nyatakan di situ. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sekarang itu yang tiga macam itu ternyata yang membuat kita syirik tanpa disadari. Ini kaji itu Pak? Yo. Ya, apalagi tiga. Segala puji. Apalagi kalau dia dijelaskan di dalam sholat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti salah baca nanti. Keluarkan hati. Segala puji bagi Allah. Segala itu apa artinya? Seluruhnya, semuanya. Kalau begitu ada yang tersisa? Tidak. Jadi segala puji bagi Allah. Nah, kita uraikan di waktu itidal. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Wahai Tuhan, bagimu segala puji sepenuh langit. Wa milkus samawat. Ini samawati ya, salah tulisannya. Sepenuh langit. Bukan as-sama. Kalau as-sama satu langit. Kalau as-samawat itu jamak seluruh langit. Bapak Ibu, lah pernah pegang langit. Tapi setiap rakaat salat menyatakan memberikan pujian kepada Allah sepenuh langit. Pegang langit alun pernah. Wa milkul ardi dan sepenuh bumi. Lah pernah ngelihat bumi, tapi setiap rakaat salat menyatakan itu, memberikan pujian kepada Allah sepenuh bumi. Ditawarkan lagi, wa milku ma syi'ta min syai' dan sepenuh apalagi yang engkau kehendaki sesudah itu. Ada dibaca itu dalam salat itu? Ada. Itu membacanya sungguh-sungguh atau basa-basi? Itu nek dia kau mengecek je siapa? Allah kan. Basa-basi lah ngecek ke tu sungguh-sungguh. Segala puji bagi Allah. Nah, itu yang bercontohkan. Alhamdulillah videonya sudah siap dan insyaallah nanti itu dimasukkan ke YouTube yang rekaman kita di musola tentang
puji-pujian juga ada kaitannya di sini. Jadi kita lihat di luar sholat. Nah, di luar sholat ada anak pintar, nilainya 100 tadi. Jenius bukan main. Nah, biasanya kecewa kanak itu. Kecewa kanak itu. Hebatnya anak, pintarnya anak. Siapa yang dapat pujian? Anak itu yang dapat pujian. Dalam sholat kita katakan apa? Segala puji bagi Allah. Sekarang yang kita puji anak. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Jadi bagaimana cara memujinya? Alhamdulillah, Allah sudah menjadikan kamu pintar. Jadi yang kalian puji siapa? Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Anda pintar. Dia memang pintar, nilainya itu 100. Dia memang jenius. Tapi yang menjadikan dia pintar itu siapa? Allah. Yang kena puji harus Allah. Akhirnya selama kau yang puji siapa? Ya nak. Pada awak berulang kali, bayi umroh berulang kali, bayi haji berulang kali, sholat segala macam. Ternyata di luar sholat kita justru memuji yang di luar Allah. Kamu seru itu tuh. Ada dukun hebat sekali yang wirinya hilang bakat. Kecewa biasanya. Dia hebat dukun tuh. Iya. Hebat dukun tuh. Sekali yang wirinya sehat, hilang angkanya. Siapa yang dipuji jadinya? Dukun. Begitu juga yang lain, dokter misalnya. Sekali suntik, cekak sekali. Yang dipuji? Dokter. Dokter. Iya, operasi sembuh. Jadi yang kita puji adalah Allah. segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini pintar, analisanya tepat, risetnya tepat, segala macam. Kita memuji. Kenapa demikian? Karena semuanya itu Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak. Nah nanti lihat di ayat 115. Kalau sudah seperti itu kita pergi ke laut yang kita puji Allah. Memang indah laut, memang bagus laut, tapi yang kena puji. Kalau sudah seperti itu, kemanapun kita pergi, di situ ada wajah Allah. Itu yang dikatakan di Al-Baqarah 115. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Kamu menghadap ke gunung, kamu bertemu wajah Allah. Kamu menghadap ke laut, di situ ada wajah Allah. Kamu berhadapan dengan orang pintar, di situ wajah Allah. Akhirnya kamu memuji Allah di mana saja kamu berada. Itulah makna dari Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbana lakal hamdu mil'us samawat, terus ujungnya, dan itu makna dari innal hamda, segala puji milik Allah. Lain tak tapi ambil milik Allah tu jawab. Lain, itu harus dibalik. Bila itu ketika awak nyanyi, wah luar biasa nyanyi awak kan, bisa memukau. Ayo hebat penyanyi itu. Siapa yang dipuji jadinya? Penyanyi. Atau awak yang nyanyi, awak yang masak, awak yang dipuji orang, yo lama masakan ibu. Kan dipuji orang tu, yo lama masakan ibu. Manggu-anggu kok? Manggu-anggu kan? Kalau gitu awak lama menerima pujian. Itu orang salah alamat atau tidak salah alamat? Salah alamat. Jadi kalau orang kirim paket, nya dak kawak. Ternyata tiba dia awak. Sana mati lah. Dia dah tiba pakai kawak dia atau DA kan? DA dengan alamat kan? Dengan alamatnya mas. Atau memang tiba dia awak tapi ternyata udah untuk awak orang tu salah cari nomor rumah itu. Nah, kadang hati itu. Aku dipuji. Untuk itu kembalikan pujian kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikannya? Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi tidak bisa hanya di mulut. Nampaknya kau ya diagian. Ya nampaknya kau diagian. Baca Ramagiannya, tanamkan dulu di pikiran kita. Masakan kau enak, Allah yang mengizinkan.
masakan ini enak, Allah yang membimbing saya dalam masak, Allah yang mengatur, Allah. Jadi peran Allah terbayang di waktu itu ketika orang menyebut masakan kita itu enak, terbayang langsung peran Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan enak, kalau Allah tidak membimbing tidak akan enak. Ini enak karena Allah yang mengizinkan, Allah yang mengaturnya. Alhamdulillah. Kembali dia lahir dan akan lain serupa itu biasanya itu. Alhamdulillah. Baik. Tapi mudiknya alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Lama masakan itu, alhamdulillah bil alamin. Tapi dalam hatinya, akhirnya sadar kurang dan buat. Tahu tak Allah itu? Tahu. Tahu itu. Jadi mana betul-betul mana tidak tahu tak begitu. Nah itu satu, itu yang kita nyatakan segala puji itu milik. Berapa kali kita ucapkan itu di dalam talbiyah itu. Nah, kemudian apa lagi yang kita ucapkan kepada Allah? Yang kita ucapkan kepada Allah adalah nikmat. Yang kedua yang kita ucapkan adalah nikmat. Wan nikmata. Apa artinya? Nikmat itu milik Allah. Nah, di dalam nikmat, bagaimana kita menyikapinya selama ini? Ada nikmat kesehatan, ada nikmat pangkat, ada nikmat rezeki, nikmat uang, nikmat ini, nikmat itu, bermacam nikmat. Oleh karenanya Al-Quran menampilkan dua sikap orang ketika menerima nikmat. Yang pertama yang diwakili oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi yang bisa berbahasa dengan binatang, Nabi Sulaiman. Nabi yang pasukannya tidak hanya manusia tapi juga jin, binatang, Nabi Sulaiman. Yang bisa terbang melewati dengan angin, Nabi Sulaiman. Luar biasa nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Untuk apa tuh? Liyabluwani, untuk mengujiku. Aaskur akur. Apakah aku bersyukur atau kufur? Jadi setiap datang nikmat itu Nabi Sulaiman, ini karunia dari Tuhanku. Untuk apa? Untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau akan kufur? Jadi Bapak Ibu ketika naik pangkat, ketika dapat jabatan dulu, ketika dinas, tapi kia merdeka ya Bu? Lupa Bapak. Iya. Yang takanan syukuran kan? Tapi ingatannya beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman setiap itu, ini adalah karunia dari Tuhan. Ini untuk mengujiku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kafir dengan nikmat ini? Membuat aku kafir. Ada enggak orang yang kafir di nikmat itu? Banyak. Itu banyak. Jangan sampai sebut. Jadi ini sikap ketika menerima nikmat. Itu yang kita nyatakan waktu haji dan umrah. Sesungguhnya nikmat itu milikmu. Satu lagi gambarannya. Siapa orang yang anak kunci gudangnya tidak tahu ada sejumlah orang yang kuat-kuat. Karun ya. Karun ketika dia nikmat, apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Itu kecil si Qarun itu. Iya. Jadi Qarun itu kalau ada harta dia banyak harta. Iya, karena kehebatan ambo, karena ambo kuliah, karena ambo rajin latihan. Rajin latihan karena itu tapi juara apa semacam. Dia menampakkan di dirinya tidak ada dengan Allah. Ikut dia ado pau, ado sau. Itu sih rumusnya di Sikor itu. Nah, yang salamu ko. Ado awak masuk ke kelompok Nabi Sulaiman salamu ko. Lain. Nah, ado lo yang masuk ke kelompok Qarun salamu ko. Ado. Akan diperbaiki. Nah, jadi alam pai haji, alam pai umrah, langsung pai konya. Dia sudah bernilai haji sebelum pergi haji. Makanya kedua buku Ustaz Agus Mustafa adalah yaitunya sudah haji sebelum berhaji, sudah haji tanpa berhaji. Jadi orang lah bernilai haji sebelum alun pai haji sudah bernilai haji. Nah Bapak Ibu, ini ada dua pos saja kita sampaikan pagi juga.
yang satu pertemuan yang akan datang. Nah kini lah masuk kita ke termen kedua. Ya termen ketiga. Termen pertama kan baca Quran. Termen kedua tausiah. Termen ketiga Tidak. jadi aku dulu kita patuhi. Tapi bisa ditambah Pak, tadi tak ambil datang. Bisa tambah sikit. Iko molor apanya? Molor. Dah apa molor? Ada hari Sabtu nya. Kalau terlambat tak gara-gara angkor ya. Kita harus gara-gara angkor. Lai sepakat sampai ke belakang Bapak. Lai. Sepakat. Hah? Tanya lah dulu. Sepakat Bu. Lai je belakang. Nak jawab tu dek mabin dia. Nah, jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga apa lagi? Walqul dan kekuasaan. Dan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu nih, kekuasaan itu sebetulnya kekuasaan itu milik siapa itu? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nabi Muhammad katakanlah hai Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan. Nah, di situ tuh. Pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi kekuasaan itu milik Allah. Apa kekuasaan? Ada itu RT ada. RT jadi ketua RT itu milik Allah itu. Kekuasaan di RT itu milik Allah. Pak RW dah? Dah, Pak Lurah? Calon Pak Lurah. Itu kekuasaan Pak Lurah itu sebenarnya Allah. Dia bukan ya Allah diberikan apa diberikan? Pak Lurah. Pak Ben. Diberikan ya Allah. Lurah. Biko dicabut oleh Allah. Kalau hanya cabut sudah Pak. Kalau pensiun sudah. Jadi kekuasaan itu adalah milik Allah dicabut. Nah, semua kita ternyata semua kita itu adalah berkuasa, dipinjamkan oleh Allah. Nih, Allah kulukum ro'in. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi berapa banyak orang di dalam apa ya itu? Lai makannya apa enggak? Lai pandainya baca Quran apa enggak? Siapa akan ditanya itu? Pemimpin. Lai sembahyangnya apa enggak? Pemimpin. Ini ditanya itu. Jadi tidak nekan-nekan untuk KTP saja orang pengantar KTP pengantar itu saja sadonya tuh pemimpin itu. Nah, jadi setiap kamu seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia bertanggung jawab atas keluarga itu. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, atas harta, atas anak-anak itu. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya. Dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinan. Jadi setiap itu pemimpin dan itu diberikan kepada kita. Untuk itu, kalau tidak namu ikut dipertanggungjawabkan nanti, jangan jadi pemimpin. Jangan jadi ketua RT, ketua RW, jangan jadi suami, jangan jadi istri. Jangan jadi ustaz. Jangan jadi ustaz, jangan jadi apa-apa sejan. Karena itu pemimpin itu. Jangan jadi apa-apa sejan. Itu hanya yang saya. Jadi itu adalah kita nyatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala nikmat, segala puji, segala nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Ternyata dinyatakan setiap kita ada kekuasaan itu dipertanggungjawabkan nanti dan itu akan diaudit ke semuanya sehingga nanti kita menunjukkan tidak akan beranjak telapak kaki anak Adam sebelum tuntas menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaannya pendek saja, ampe cuma, tetapi itu menghitungnya lama itu tidak akan beranjak telapak kaki. Nah itu. Jadi sebelum datang saatnya kita terlebih dulu hasibu ampusakum qabla an tuhasabu.
hitung-hitung dirimu sebelum datang perhitungan itu. Itu saja tambahnya, memang tidak kita tuntaskan panjang mana modalnya juga. Demikian lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sedikit Pak. Ini kan ceramah. Ceramah ini sebentar lagi hilang ini. Keluar ibu dari pintu itu hilang ini. Enggak lah. Iya. Kalau tidak bisa kita buktikan. Coba sampaikan yang saya sampaikan ini minggu depan di sini. Bisa kita uji, makanya ilmu itu bisa diuji. Kalau orang berbicara ini kita uji, bisa kita uji itu. Dari setengah jam mau menyampaikan, barang miliknya bisa melakukan itu. Itu oleh karenanya kita akan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk praktek, untuk berlatih dan lain sebagainya. Insya Allah kalau memungkinkan tanggal 27 itu mungkin di kampus Sunan Pertem. Jemaah kita bawa ke situ, mana Lebas Lero. Kalau undangan ceramah saya itu fix kok. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi